Shalom, jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar kembali dengan pelajaran sejarah persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Pada bagian yang nomor 2, kita akan mempelajari tentang Ishak, Esau, dan Yakub. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu semuanya, buka semua Alkitabnya. Kemudian persiapkan juga alat tulisnya. Catat poin-poin yang penting. Pelajaran ini akan memberkati kita semuanya, dan ini berseri, dan pada akhirnya akan memberikan tambahan pengertian buat kita mengenai persepuluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu pada bagian pertama Abraham mengambil inisiatif memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri. Sebelum perintah tentang persepuluhan itu diberikan, berarti Abraham mengambil inisiatif karena dia ingin hormat kepada imam Allah yang maha tinggi Melkisedek, karena dia tahu dia sudah ditolong oleh Tuhan dan sudah diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Saudara, tidak ada petunjuk di dalam firman Tuhan bahwa Ishak meneruskan tradisi memberikan persepuluhan. Tidak ada. Tetapi di dalam cerita Ishak ini tadi hanya sepintas, ya, hanya sepintas bahwa Ishak ini tadi punya anak Esau dan Yakub yang ada di dalam kandungan istrinya, yaitu Ribka. Itu sejak di dalam kandungan bayi ini bertolak-tolakan, artinya sudah menggambarkan bahwa kelak mereka tidak bisa rukun. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa nanti yang tua yaitu Esau akan menjadi hamba daripada Yakub yang muda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicatat lewat sejarahnya Ishak ini tadi, itu karena dia ditolong oleh Tuhan, sehingga dia dilindungi oleh Raja Abimelek, rajanya orang Filistin. Dia boleh tinggal di negeri Filistin secara bebas. Dia pun juga dilindungi dengan undang-undangnya sang raja ini tadi, bahwa siapa yang mengganggu Ishak dan istrinya pastilah akan dihukum mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa yang terjadi yang ada di dalam diri Ishak ini sendiri, kita lihat di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 mulai ayat 9 sampai dengan 13. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Perhatikan ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, karena Ishak juga sebagai petani. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, catat hasil 100 kali lipat. Kalimat 100 kali lipat sering saudara dan saya dengar di persekutuan doa di gereja-gereja tertentu ketika Anda dan saya diminta memasukkan persembahan ke dalam kantong persembahan, baik itu kolekte, persepuluhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu catat lebih dulu 100 kali lipatnya. Saudara, ayat 13, dan orang itu, maksudnya Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, Alkitab tidak memberikan petunjuk bahwa Ishak melakukan sama seperti Abraham papanya, memberikan 1/10 kepada Tuhan. Karena memang pada saat zaman Abraham pun
perintah memberikan persepuluhan belum diberikan oleh Tuhan. Saudara, pada zaman Musa lah Tuhan baru memerintahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat. Setelah mereka berdua dewasa, Esau dan Yakub, maka memang Yakub lari. Karena apa? Diancam mau dibunuh oleh Esau sebagai kakaknya, dan mamanya dan papanya Ishak dan Ribka inilah yang mengatur Yakub itu pergi ke saudara mamanya, dan akhirnya di sana dia ketemu dengan orang yang dia cintai. Maka Yakub menikah dengan saudara sepupunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai dengan 15. Kejadian 28 ayat 12 sampai dengan 15. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, di tengah-tengah Yakub ketakutan, maka bermalamlah Yakub dalam perjalanan menuju ke Laban, omnya ini tadi. Dia bermalam di Betel. Di Betel itulah dia berbaring dan dia bermimpi Tuhan berbicara dengan Yakub. Nah saudara, itulah yang diutarakan oleh Tuhan kepada Yakub, sehingga Yakub bangun dan merasa ketakutan. Wah, dahsyat banget tempat di mana aku tinggal di sini. Dan semua yang diutarakan oleh Tuhan disimpan baik-baik oleh Yakub. Saudara, sekarang kita lihat ayatnya selanjutnya, ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub. Yakub memberikan respon atas kejadian tadi dengan dia bernasar. Nasar adalah janji kepada Tuhan. Di tengah-tengah biasanya orang bernasar, di tengah-tengah orang tertekan hidupnya, orang menghadapi kesesakan di dalam hidupnya, orang butuh pertolongan dari Tuhan di dalam hidupnya, ngatasi masalah, biasanya orang-orang itu bernasar. Demikian pula Anda dan saya. Tetapi ingat, setiap kali orang bernasar harus segera nasar itu dilakukan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan orang yang bernasar itu berdosa kepada Tuhan yang telah Anda berdoa, mohon pertolongan, dan Anda berjanji. Saudara, kita lihat sekarang. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Yakub berjanji, apapun Tuhan yang kau berikan kepadaku akan ku persembahkan 1/10 kepadamu. Catatannya, Tuhan menyertai aku, membawa aku selamat pada perjalanan yang aku tempuh. Tuhan memberkati aku dengan roti, urusan perutku beres, dan aku boleh kau bawa pulang kembali ke rumah
bapakku dengan selamat, maka semuanya yang telah Tuhan berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah nasar Yakub yang diutarakan kepada Tuhannya ketika dia hidup di dalam kesesakan karena dia diancam oleh Esau untuk dibunuh, sehingga dia yang dicintai oleh orang tuanya rela meninggalkan mamahnya, meninggalkan Ishak sebagai papanya. Dia pergi jauh untuk menyelamatkan diri, meninggalkan mereka berdua, dan sekian lama Yakub tinggal bersama Laban sebagai pamannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu pun Tuhan belum memerintahkan persepuluhan harus dibayar. Tetapi lagi-lagi ini persepuluhan itu muncul oleh karena nasar dari seseorang yang bernama Yakub. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua kejadian yang berasal daripada Tuhan selalu akan digenapi seperti apa yang engkau tahu di awalnya. Lihat, Yakub pun sudah berjanji, Tuhan, nanti tugu yang tak dirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dan Yakub berjanji, apa saja yang engkau berikan kepadaku akan selalu tak persembahkan. Sekarang sertai aku, Tuhan, di dalam perjalanan yang aku tempuh. Berkati perutku dengan roti, kemudian bawa aku pulang kembali ke rumah dengan selamat. Maka semuanya yang aku dapat dari engkau akan selalu kupersembahkan 10%, 1/10. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan selalu menggenapi apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Dia mau. Pertama, terjadi mimpi. Di dalam mimpi ini mengandung banyak cerita, banyak janji, belum digenapi. Inilah yang saya maksud, yang dari Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ceritanya, Yakub sudah punya istri, Yakub sudah punya anak, dan Yakub juga sudah punya harta benda. Saat dia bekerja sebagai hambanya pamannya Laban, sekaligus dia jadi mantunya Laban. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Oleh Tuhan diingatkan lagi, kamu kembali ke tempat di mana engkau bermimpi ketika aku menampakkan diri, ketika engkau melarikan diri. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti akan mengingatkan saudara dan saya akan janji. Dan janji itu kan belum dibayar oleh Yakub, dan cerita itu belum tuntas selesai. Oleh karena itu, ketika Yakub sudah siap untuk menunaikan janjinya, Tuhan datang dengan firman-Nya mengingatkan Yakub kembali untuk Yakub datang kepada Betel. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel,
lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu, dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, yaitu Betel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yakub ketika dia kembali ke Betel. Sesungguhnya dia sudah mencapai perdamaian dengan kakaknya Esau. Dia sudah berbaikan karena Tuhan menyertai dan menolong Yakub. Kemudian dia diingatkan oleh Tuhan, datang lagi kepada Betel, bahwa pada waktu itu engkau adalah orang yang sedang dikejar oleh kakakmu Esau. Kemudian Tuhan juga sudah sempat bergumul dengan Yakub dan Yakub menang. Oleh karena itu nama Yakub oleh Tuhan diganti sekarang, bukan lagi Yakub, yaitu Israel. Oleh karena itu kita jadi mengenal sebetulnya Nabi Yakub itu adalah Nabi Israel, cikal bakalnya salah satu nenek moyang dari bangsa Israel yang sekarang, itu Yakub. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika dia kembali ke situ, Tuhan ingin ingatkan supaya engkau tidak berbuat dosa, maka nasar yang engkau sudah nasarkan kepadaku segera engkau genapi, supaya satu cerita Tuhan akan menyertai Yakub dalam perjalanan ditempuh, memberkati roti yang dibutuhkan, dan membawa pulang kembali Yakub kepada kedua orang tuanya, itu bisa tuntas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa pada bagian yang ketiga. Catat poin-poinnya bagian yang kedua, dan kita akan berjumpa kembali di hari yang mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.